Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang memberikan pahala dari kebaikan apapun yang kita lakukan. Dan dialah Allah yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang beriman dan dekat dengannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi hidup ini pasti akan menghadapi persoalan. Persoalan yang kita hadapi sebetulnya bukan beban, tapi adalah bagian dari karunia yang harus kita syukuri. Karena dengan persoalan, ilmu kita bertambah, kemampuan kita bertambah, kedekatan kita dengan Allah juga bertambah, kemanfaatan hidupku juga bertambah, sepanjang benar menyikapi masalahnya. Jadi dalam 5 kiat menghadapi persoalan hidup ini, kita harus yakin bahwa masalah yang sesungguhnya bukan pada masalahnya, tapi masalah kita yang paling sebenar-benarnya adalah dalam sikap terhadap masalah. Contoh ujian di sekolah. Diberikan soal, orang tidak lulus pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Soal pun pasti sudah diukur sesuai dengan kemampuan. SD ujiannya SD, SMP, SMA, SMA. Mustahil SD diberikan ujian pelajaran SMA, itu zolim namanya dan tidak usah dikerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa diri kita. Yang sesungguhnya kemampuan lahir, batin, akal, kemampuan finansial, kemampuan mental kita, semuanya Allah tahu karena Dia yang menciptakan kita dan Dia yang paling tahu keadaan kita, lebih tahu dari siapapun juga. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, kita harus mulai sadar hidup ini pasti banyak masalah, dan masalah itu bagian dari karunia, dan yang harus kita siapkan adalah benar menyikapinya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah demikian kecuali seorang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairulah, baik baginya. Wa idza asabatu darra'u sabar, dan ketika dia diberikan musibah, sabar, maka itu pun baik baginya. Jadi kita ini kalau punya iman tidak ada ruginya dalam hidup ini kalau benar menyikapinya. Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan. 1. Dalam hidup ini kita ini harus sangat siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Mengapa? Karena hidup ini mustahil semua keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Kita punya keinginan, Allah juga punya rencana. Dan yang bakal terjadi adalah rencana Allah. Kita harus siap bahwa keinginan kita akan berbenturan dengan keinginan orang lain. Contoh, ingin sehat. Kita semua ingin sehat. Sedunia ingin sehat. Tapi kalau semuanya dikabulkan sehat, dokter, para medis, rumah sakit, apotek, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, produk obat, wah begitu banyak. Yang akhirnya secara syariat kehilangan ladang pahala, ladang amal, ladang rizki. Maka jangan heran kita berusaha untuk sehat, tapi kalau takdir sakit, pasti ada kebaikan. Sedia payung sebelum hujan. Hujan siap, tidak hujan siap, itulah yang harus kita lakukan. Tugas kita tuh hanya 3. Meluruskan niat, kalau punya keinginan, apa nih niat saya?
Yang kedua, sempurnakan ikhtiar, all out di jalan yang disukai Allah. Dan yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Ya sudah, niat lurus jadi kebaikan, ikhtiar maksimal jadi kebaikan, tawakal jadi kebaikan. Sudah selesai tugas kita. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah punya 3 tadi, insya Allah yang terbaik. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Bagaimana kalau yang terjadi tidak cocok dengan keinginan? Nanti Allah akan menyiapkan hati kita untuk menerimanya dengan baik. Kita harus siap. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dalam surat Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ada orang yang berdoa ingin jodoh keluar dari rumah, ternyata dikejar anjing dan digigit. Bagaimana ya Allah, saya minta jodoh yang datang malah anjing yang menggigit. Padahal saya sudah niat, sudah doa, sudah tawakal, ikhtiar tawakal. Dibawa ke rumah sakit dan akhirnya ketahuan. Takdir lambat laun, ternyata jodohnya di rumah sakit. Digigit anjing, bagian daripada terwujudnya doa, karena memang takdir itu belok-belok. Maka sahabatku sekalian, jangan mengatur Allah selalu harus sesuai dengan keinginan kita. Aturlah diri kita agar betul-betul sesuai dengan apa yang Allah sukai dalam niat, dalam ikhtiar, dan dalam memasrahkan. Insya Allah kita tidak akan dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Mengapa harus ridho? Karena ridho tidak ridho tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Bedanya, kalau kita ridho, faman rodiya falahu ridho. Allah pun jadi ridho kepada kita. Dan kalau kita tidak ridho, maka Allah jadi murka. Kita ini makhluk ciptaan Allah, milik Allah. Allah berbuat sesukanya untuk kita, tapi pasti baik, selama ini juga baik. Sedang jalan, genteng jatuh, kena jidat, harus ridho. Karena tidak ridho juga, genteng sudah jatuh. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya sudah ada, benjut, benjol. Orang stres itu karena tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima takdir. Bukan tidak bisa, tidak mau. Memang ada takdir yang berat, tapi hadapi saja. Kalau kita terima, ya ini sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditetapkan Allah. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Pasti baik. Hati ridho kepada takdir itu awal. Nasi jadi bubur. Kita membuat nasi, tapi yang terjadi bubur. Terima takdir sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, supaya jadi bubur ayam spesial. Nah, orang yang bisa melakukan itu adalah harus dengan ridho dulu. Terima, sakit terima, sambil ikhtiar berobat ke dokter. PHK, terima takdir ini, kalau memang ini yang paling adil. Sambil isi bagaimana PHK, sesuatu yang membuat kita kreatif, apakah nyari kerjaan, apakah ikut kursus, karena pasti rezeki itu ada. Hanya tinggal kita lebih kreatif saja. Nah, orang yang menderita itu yang tidak nerima. Orang tidak nerima wajah yang ada pasti stres tiap waktu. Tidak nerima badan yang ada stres. Tidak nerima sekarang musim situasi diuji dengan wabah pasti stres. Terima takdir sambil ikhtiar ke takdir lain. Akan beda rasanya. Insya Allah. Satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Dan yang kedua adalah, ayo kita nikmati episode hidup ini. Percayalah, semuanya sudah diatur Allah. Makin terima,
Faman radiya falahu ridho. Kalau Allah ridho, hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih. Nanti kita akan diatur, harus ketemu siapa. Kalau ada rezekinya dari sana akan ketemu juga. Allah akan mengatur kepada orang yang diridhoinya. Kuncinya ridho. 3, jangan mempersulit diri. Nah, kalau mau jujur, kita ini paling hobi ngarang. Kadang kalau ada masalah tuh dipersulit, didramatisir, dipertegang, diperumit. Akhirnya kita itu jadi menderita, tertekan itu bukan oleh masalahnya, tapi oleh dramatisasi pikiran kita. Terus pikiran kemana-mana sehingga suasana tidak ternikmati. Mau makan tidak enak, mau tidur tidak enak, di kendaraan tidak enak. Padahal tidak menyelesaikan masalah. Tapi begitulah, banyak orang yang merusak suasana, merusak keadaan bukan oleh persoalannya, tapi dari cara berpikir yang tidak terkendali. Didramatisir, dipersulit, dipertegang, dipergawat. Ujungnya bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalahnya. Padahal dalam Islam sangat dianjurkan dalam dakwah khususnya, yassiru wala tu'asiru, mudahkan. Jangan dipersulit, basyiru wala tunafiru, dan gembirakan. Buatlah suasana itu menyenangkan. Jangan dibuat mencekam dan menegangkan. Ayo rekan-rekan sekalian, ban meletus ya sudah terima, sudah takdirnya. Ban meletus berarti innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ada rezeki tukang tambal ban yang ada di dompet kita. Kita datangi dengan baik, dengan rasa sukacita, kita akan berbagi rezeki. Kacamata pecah, ya sudah waktunya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu sudah takdirnya, berarti ada waktunya kita berbagi dengan toko kacamata. Begitulah hadirin. Nah, kita harus terampil mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, supaya jangan sampai masalahnya itu menjadi lebih rumit dari masalah yang ada, buah pikiran kita. Jadi lebih susah, lebih rusak. Ayo, kita ini harus termasuk sahlin. Sahlin itu salah satu ciri orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu yang bisa membuat urusan itu lebih mudah, lebih proporsional, dan solutif. Tidak ribet, tidak rumit. Yang keempat, evaluasi diri. Ini penting ya. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun, datang pasti dari Allah. Tapi kalau keburukan yang menimpa, itu diundang oleh dosa, keburukan kita sendiri. Al-ayat. Jadi, kita kalau ada kejadian, jangan sibuk menyalahkan orang lain, jangan sibuk menangisi masalah, tapi kalau ada kejadian persoalan yang tidak enak apapun bentuknya, segera evaluasi diri. Ini yang keempat. Ini diundang oleh dosa dan kesalahan saya. Dompet hilang, ya Allah. Saya ngaku saya jarang bayar zakat. Zakat pun tidak sempurna saya bayarkan. Astagfirullah, saya memang kikir ya Allah dalam sedekah. Jadi kalau dompet hilang, jangan sibuk menyalahkan copet, karena udah pasti copet itu salah. Bagaimana dalam kehilangan dompet ini kita jadi mikir, oh ini diundang oleh dosa saya ini. Apa nih dosa yang mengundang kepahitan ini? Dan solusinya selain bertobat, berbanyak sedekah. Anak belum soleh, saya ngaku ya Allah sebagai orang tua saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum menyengajakan mendidik dengan benar. Saya kurang pakai hati mengurus anak-anak. Ya Allah, saya terlalu sibuk urusan dunia. Astagfirullah, saya jarang mendoakan dengan tulus anak-anak. Saya yang salah. Ada persoalan dengan anak, kita evaluasi diri, kita perbaiki diri. Allah mengampuni dosa kita, hadiahnya bisa jadi anak dibuat soleh, karena tidak sulit bagi Allah menyolehkan siapapun juga. Oleh karena itu, kita kening kejedut pintu atau jendela, astagfirullah,
dasar sujudnya jarang khusyuk, aduh atau sariawan. Selain kita evaluasi kurang tidur, kurang olahraga, ini mulut kurang zikir, kurang baca Quran. Setiap ada kejadian bawa ke tobat, bawa ke evaluasi diri, bawa ke perbaiki diri. Gigihnya kita memperbaiki diri itu bagian dari tobat. Gigihnya kita memperbaiki diri itu bagian dari solusi. Rasulullah SAW pun bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang terus melazimkan, memperbanyak minta ampun kepada Allah, istighfar, barengi tobat. Satu, Allah lapangkan hatinya dari kesempitan. Dua, Allah berikan jalan keluar dari persoalan apapun. Dan yang ketiga, Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Suatu saat datang ke Imam Hasan Al-Basri, "Syekh, kami ini kemarau sangat panjang. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Hujan turunkan. Banyak istighfar, minta ampun ke Allah. Syekh, saya ini dalam kesulitan keuangan, hutang belum lunas, rezekinya sempit seret. Ada amalan yang bisa membuka pintu rezeki dari Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah." Ada lagi tamu, "Syekh, kami sudah lama nikah, tapi belum punya anak juga. Adakah amalan yang bisa mendatangkan karunia Allah, diberikan anak?" Istighfar, minta ampun ke Allah. Ditanya, "Syekh, pertanyaan banyak, jawabannya kok terus-terusan itu bukan kalamku, tapi itu kalam Allah." Pak, surat Nuh ayat 10-11. Baca, ya, baca. Di sana nyata sekali perintah istighfar, evaluasi diri, menyesali dosa-dosa, dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh adalah bagian yang membuka ketenangan dan jalan keluar. 4, 5 adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi, bergabung jin dan manusia untuk menolong, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan, Allah tidak kehendaki tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Semua itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Bikin sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita disempit rezeki, Allah yang bisa melapangkan. Kita gelisah, Allah yang bisa menenangkan. Rumah tangga ada masalah, Allah pula yang bisa menyelesaikan. Pokoknya tidak ada satupun masalah yang bisa terambil kecuali oleh Allah juga. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak. Apa yang Allah takdirkan terjadi saja. Mau Allah takdirkan jodoh, pasti jodoh. Haji, pasti haji. Sembuh, pasti sembuh. Apapun yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Badan ikhtiar, tapi hati hanya Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat. Perbaiki sholat. Kesabaran itu menahan diri, mengendalikan di sholat. Perbanyak sujud. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Sholat tepat waktu, berjamaah, di masjid. Kecuali kalau sedang sulit sekarang yang dianjurkan di rumah. Ya. Tahajud, jangan lepas. Sholat rawatib. Minimal 40 rakaat, 17 fardu, 12 rawatib, 11 tahajud, tambah duha. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Apalagi kalau khusyuk. Apalagi amalannya banyak baca Quran, satu huruf Quran itu 10 kebaikan. Apalagi Ramadan, berlipat-lipat kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim itu di hari-hari biasa 190 kebaikan. Apalagi amalan lainnya sholawat. 1 kali sholawat, 10 kali Allah akan bersolawat ke kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Makin banyak sholawat, makin berlimpah. Belum lagi doa itu bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Dan ada satu amalan yang dahsyat lagi, yaitu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi.
Allah akan senantiasa menolong orang yang suka menolong sesamanya. Jadi kalau kita dalam kesulitan, terus nolong orang, terus nolong. Dengan harta, dengan tenaga, dengan waktu, pikiran, apapun. Tolong orang dan ikhlas. Makin menolong, makin ditolong. Sepanjang ikhlas. Supaya ikhlas bagaimana? Jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, jangan nunggu orang berterima kasih, jangan nunggu orang lain menghargai, balas budi, sudah, lakukan, lupakan. Allah Maha melihat. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti melihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang berterima kasih atau tidak, Allah akan mensyukuri kebaikan hambanya. Oleh karena itulah, jangan pernah ragu. Kalau dalam keadaan kesulitan, segera buka tabungan. Kalau tidak ada tabungan, ada tenaga, ada waktu, ada kesempatan. Tolong orang lain. Makin menolong, makin ditolong. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, akibat dari persoalan yang ada, Masya Allah, kualitas diri kita menjadi semakin bagus. Semakin sabar, semakin dosa terhapus, semakin melimpah pahala, semakin matang kepribadian kita, makin berakhlak, dan makin manfaat bagi sesama. Memang Allah merancang masalah adalah untuk kebaikan kita. Wabasyiri sabirin, dan berikan kabar gembira bagi yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini semuanya milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Mereka itulah ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan keberkatan yang besar, limpahan kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, semuanya jadi beres. Karena segala urusan tergantung petunjuk dari Allah. Dan itu diberikan kepada orang yang dengan urusan semakin takwa, semakin tawakal, semakin yakin, semakin patuh kepada Allah, dan semakin pasrah kepada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ampuni semua dosa kami ya Allah, hapuskan seluruh aib kami. Jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Jadikan setiap nikmat membuat kami tersungkur bersyukur padamu. Jadikan ujian yang Engkau berikan membuat kami semakin indah dalam kesabaran di jalan-Mu. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Dan tuntun agar hidup ini semakin dekat dengan-Mu, semakin maslahat bagi hamba-hamba-Mu. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga semua aktivitasnya menjadi amal soleh dan semoga kita diberi kemampuan menyikapi persoalan dengan tepat sehingga derajat kita semakin meningkat, mulia di dunia, mulia di akhirat kelak. Terima kasih seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.